Selamat siang, Pak Pengawas. Mumpung Bapak di sekolah saya, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini untuk saya? Selamat siang juga, Bu Lia. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu ada masalah, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana, Mm-mm. Bu? Ada yang bisa saya bantu? Eh, Baik, Pak, mohon maaf Pak Pengawas begini, saya hari ini saya sedikit mengganggu waktu kunjungannya Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Baik, begini Pak, saya mau cerita atau curhat sedikit tentang masalah saya, Pak. Apakah Bapak pengawas bisa membantu saya sekiranya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Eh, Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak pengawas, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini, Pak, saya punya satu siswa yang tidak pernah masuk sekolah dari awal tahun pelajaran ini, yaitu dari kemarin dari bulan Juli sampai hari ini, Pak, belum pernah masuk. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Eh, Setelah saya melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut, Pak, ternyata anak ini tidak masuk sekolah karena tidak ada motivasi belajar dari dirinya sendiri, menurut Dari saya, mana? Pak. Dari mana Ibu tahu itu? Nah, dari hasil observasi saya ke rumahnya, eh, di sana saya berdiskusi dengan kedua orang tuanya. Anak ini tetap diingatkan oleh kedua orang tuanya untuk masuk sekolah. Akan tetapi, setiap pagi hari, anak ini selalu menghilang bermain sampai siang hari. Anak ini pulang mainnya itu ketika teman-temannya pulang sekolah, anak ini baru pulang ke rumah. Seperti itu informasi yang saya dapatkan, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi selama ini Ibu tidak pernah bertemu siswa tersebut? Iya, Pak. Karena selama saya menjadi wali kelas 6 ini, anak itu tidak pernah masuk sekolah. Saya sudah 4 tahun menjadi wali kelas 6 dan tumben saya menemukan hal seperti ini, Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya rencananya akan melakukan visitasi kembali ke rumah anak tersebut, Pak. Oke, selain itu, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya ingin eh, Kemarin kan saya pergi sendiri, ditemani rekan guru kadang-kadang. Nah, sekarang saya ingin Bapak pengawas mendampingi saya dalam melakukan kunjungan yang berikutnya. Baik, Bu. Seperti itu, Pak. Saya baik, Bu. Saya bisa bantu untuk melakukan pendampingan. Pada Mhm. kunjungan sebelumnya, apakah Ibu punya bukti fisik kunjungan? Nah, tidak ada, Pak. Saya ke sana itu hanya melakukan kunjungan, hanya bisa bertemu dengan orang tuanya. Tidak pernah saya punya bukti ke sananya. Oke, Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Lain kali, kalau melakukan kunjungan, mohon membuat bukti fisik sebagai laporan ke kepala sekolah kalau Ibu sudah melakukan kunjungan. Bila perlu, ambil dokumen foto kunjungan, Bu. Oh, iya, Pak. Kedepannya saya akan membuat laporan bukti fisik berupa hasil visitasi saya dengan melampirkan foto-foto kunjungan kalau begitu, Pak. Oke, Bu. Sudah bagus langkah-langkah yang Ibu ambil. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Eh, saya akan melakukan kunjungan kembali dengan melengkapi bukti fisik, baik berupa dokumen tertulis maupun foto kunjungan, Pak, supaya nanti orang tua kita bisa menandatangani eh, sebagai bukti kalau saya kunjungan Pak sama Bapak. Oke. Lalu dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya membutuhkan dukungan dari pimpinan saya di sekolah beserta Pak Pengawas.
Was dan juga Pak komite sepertinya Pak. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga Mm-mm. dapat segera terselesaikan masalahnya Ibu dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga ke depannya didik saya ini bisa rajin masuk sekolah Pak. Mengingat di kelas 6 ini sebentar lagi akan ujian untuk kelulusan kelas 6 Pak. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Apa ada lagi yang Ibu mau ceritakan ke saya? Tidak ada Pak, sudah cukup. Hanya itu yang menjadi persoalan saya selama 3 bulan ini Pak. Ya sudah, kalau begitu. Kebetulan saya masih ada janji dengan sekolah lain. Saya izin untuk meninggalkan sekolah Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lia. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Pak Adam, selamat siang juga. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya Pak. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, mohon maaf Ibu Lia, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, silakan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Lia Ya, bisa membantu saya? dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baik, masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Terima kasih Bu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang Mm-mm. lalu pengawas melakukan Mm-mm. supervisi di kelas. Waktu Mm-mm. supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, kenapa bisa begitu, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Pak? Kok bisa masalahnya tidak serius begitu? Iya gini Bu, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, iya. Proses mengajarnya yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak mengelola kelas dengan baik atau bagaimana, Pak? Sampai dikritik, kalau boleh tahu, Pak, bagaimana Gini ceritanya? Bu, beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari Bapak pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada pengawas kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai Mm-mm. sumber, bisa dari buku referensi Mm-mm. perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan Mm-mm. seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan Mm-mm. berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk Mm-mm. menonton video, menayangkan video-video Mm-mm. pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, lalu mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Hmm. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga Mm-mm. termotivasi dan mengacu pada Mm-mm. kurikulum. Oh, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, Pak Adam ya, karakter siswa Ya, kita itu berbeda-beda, Pak. Dan kebutuhan belajar murid kita pun pasti berbeda-beda. betul juga ya Bu.
kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini Mhm. ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Oh, iya. Itu, itulah Pak, buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, walaupun Bapak menggunakan video atau apapun yang lainnya. Seperti yang sudah kita pelajari di modul guru penggerak, yaitu kita harus apa namanya, memenuhi kebutuhan belajar murid, karena kebutuhan belajar murid kita itu berbeda-beda, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, oh iya betul ya Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya, cerita sekarang Pak. Ah, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu. Itu sebabnya kita di sekolah sering berkolaborasi dan komunikasi yang baik, Pak, ya. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti Hmm, akan jadi masalah di kemudian hari. begitu. Jadi, menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah seperti itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku sebagai sumber belajar dan ketika mengingatkan Bapak memberikan sehingga itu Bapak pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Oke, seperti itu, Pak. Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau masalah menurut saya, untuk masalah ini Bapak merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala, harus menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, ya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah Pak dan mengajar kita akan buka Pak Adam, ya. Oh iya, mudah-mudahan ya Bu. Jadi apa Ya, yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Hmm. saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Begitu. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan, Pak Adam? Iya Bu, saya juga akan menemui pengawas dan saya Hmm? akan meminta maaf kepada beliau. Ya. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Pak Adam, ya, bagus sekali. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Mm-mm. untuk belajar, walaupun Sumber nanti belajar utama, sumber ya. belajar yang kemarin ya sebagai belajar Mm-mm. sumber belajar utama, walaupun nanti Mm-mm. sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena Mm-mm. siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Baik, untuk menciptakan eh, lingkungan belajar yang senang dan bahagia, kita sebagai guru dituntut untuk lebih kreatif, Pak Adam, ya. Iya, betul, Bu. Langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali menurut saya. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Bu, karena Ya. jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan ini. Apalagi Mm-mm. sudah berurusan dengan atasan kita. Agak Mm-mm. khawatir, takutnya salah langkah. Oh, syukurlah Pak, sudah merasa lega, ya. Lalu dari Ya. yang sudah Bapak rencanakan tadi, Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Untuk hal ini dalam proses Mm-mm, belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mm-mm, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk mm-mm. aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Baik. Memang sekarang zamannya sudah canggih, tapi bukan berarti kita menghilangkan buku teks, Pak Adam ya. Kita Iya, bisa Bu. menggunakan video dan lain sebagainya, tetapi tetap juga menggunakan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Adam untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, Bu. Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya Mm-mm, akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata mm-mm, pelajaran dengan saya. Jadi mm-mm. kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak Adam. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, Pak ya. Begitu Amin. juga Terima dengan kasih saya di banyak, sini. Bu. Iya, Bu. Terima kasih untuk waktunya mendengar keluh kesah Iya, saya. Sekarang mm-mm, saya merasa sedikit lega. Semoga kita mm-mm. nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Pak ya. Saya Ya, ingatkan kita sebagai guru di sini adalah tugas kita adalah menuntun anak dan menciptakan lingkungan belajar yang senang dan bahagia. iya betul sekali, Bu. Jadi, maaf ini, Bu, kebetulan saya Ya, ada janji dengan siswa saya. Mereka mm, akan mengumpulkan PR. Saya pamit mm. ke ruangan saya, Bu. Oh iya Pak, silahkan. Ya, terima kasih atas nasihat dan saran dari Ibu. Salam Mm-mm. sehat, bahagia selalu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.